Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu 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 wassalamu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan materi pembelajaran kita seputar ilmu tajwid. Kita ketahui bahwasanya ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting sekali untuk dipelajari, terutama dalam membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, hal yang patut dan harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan setiap huruf, terutama dalam pengucapannya, mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya, kemudian kita sempurnakan huruf tersebut untuk sifat-sifatnya kita masukkan. Ya, di sana nanti kita akan dapati ada sifat yang harus ditahan makhrajnya, kemudian ada sifat yang memang dikeluarkan, nafas, suara, dipantulkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu penting sekali dalam membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan makhraj dan sifat-sifat huruf. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu. Ya, sebelumnya saya mengucapkan afwan, ya, minta maaf pada 2 pekan yang lalu kita tidak bisa mengadakan kajian karena Allah Subhanahu wa taala menguji saya. Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit, ya, sehingga 2 pekan yang lalu, ya, kita tidak bisa sama-sama bertatap muka, ya, seperti ini, ya, dalam layar. Tapi alhamdulillah teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah masih memberikan semangat, keistiqomahan, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya haris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz." Dan bersemangatlah kalian terhadap apa yang sekiranya bermanfaat buat kalian, ya. Kemudian mintalah kepada Allah perlindungan, mintalah kepada Allah agar diistiqomahkan, ya, semangatnya, hersunnya, azamnya dalam bertalabul ilmi. Kemudian wala ta'jaz, dan janganlah kalian lemah. Pembahasan kita pada pekan, ya, yang lalu kita membahas bagian yang pertama dalam makhraj lidah, ya, atau kita sebut dengan makhraj lisan. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, ya, daripada pembahasan lidah, ya. Di sana saya bagi menjadi 4, ya, pembahasan tentang lidah, ya. Kita baru masuk bagian yang kedua. Untuk teman-temanku sekalian yang saya cintai karena Allah, yang belum bisa mengikuti, ya, pembahasan bagian yang pertama, mungkin nanti bisa cek di Google, di YouTube, ya, daripada Al-Futuah. Nah, kita akan bahas bagian yang kedua. Slide-nya lanjut. Pembagian lidah, atau al-lisan. Di sana ada beberapa pembagian yang kita bagi, ya. Ada 4 pembagian. Mengambil dari sumber, ya, sebagaimana banyak sumber. Salah satunya saya ambil daripada kitab Muqaddimah Al-Jazariyah yang
berkaitan tentang makharijul huruf yang keluar dari lidah, ya. Ibnul Jazari mengatakan, ya, aqsal lisani fawqa summal kafu asfal wal wasfu fajim shinu ya ladadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara aw yumnaha wallamu adnaha limuntahaha, sampai terakhir, ya. Pembahasan lidah yang pertama yang telah kita bahas adalah pangkal lidah. Ya, di pangkal lidah ada dua makhraj dan dua huruf, ya. Makhraj yang pertama adalah pada huruf qa, ya, yang dimana pangkal lidahnya, ya, ke dalam, ya, ke daging lunak, ya, daripada langit-langit atasnya, di dagingnya itu kita sentuhkan, ya, qa, gitu ya. Sedangkan bagian yang kedua di pangkal ada huruf K, ya. K, ya, di depannya. Jadi pangkal lidahnya bertulang daripada langit-langit atas. K, O, K, O, K, seperti itu. Kemudian juga kita membahas pada pekan lalu bagian yang kedua, tengah lidah. Di sana ada satu tempat keluar. Ini, ya, pada 3 huruf, yaitu ja, sya, dan ya. Ya, ja, tengahnya lidahnya menempel ke atas, kemudian sya, ya, tengah lidahnya ke atas, ya, kemudian satu lagi ya, jadi ja, sya, ya, ya, fajimu, shinu, ya. Ini kata Ibnul Jazari, ya, rahimahullah. Nah, pembahasan kita pada kali ini adalah, ya, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini adalah pembahasan yang ketiga, yaitu tepi lidah. Bisa slide-nya digeser. Oke, di tepi lidah, ya, atau disebut dalam bahasa Arab hafatai al-lisan, ya, hafatai al-lisan, ya. Di sana terdiri dari satu makhraj, ya, dan juga di sana ada satu hurufnya, ya, yaitu huruf dha, ya, huruf dha, ya. Di mana letaknya lebih tepatnya huruf dha? Nah, huruf dha, ya, di situ bisa kita baca bahwasanya di slide ada maknanya, ya, ada artinya, ada penjelasannya bahwasanya lidah bagian kiri, ya, tepinya, ya, ada bagian kanannya, ya, ke atas dia mengangkat, ya, menempel ke gigi geraham, dari gigi taring ke belakang, ya. Nah, itu namanya gigi geraham atas. Jadi lidahnya sebelah kiri atau sebelah kanan, ya, kita sentuhkan, ya. Boleh kita tempelkan dulu, ya, untuk mempermudah, ya, lidahnya kita keluarkan seperti ini. Di sini di kiri atau kanannya disentuhkan ke gigi geraham, ya. Gigi geraham itu di belakang gigi taring ke belakang. Ada gigi geraham depan, ada tengah, ada paling belakang. Paling belakang ini, ya, disebut dengan an-nawajid, ya. Bagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, ya, hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, ya, yang Allah berikan petunjuk mereka, dan gigitlah, ya, sunnahku dan sunnah mereka dengan an-nawajid. An-nawajid itu maksudnya gigi geraham paling belakang, atas dan bawah. Kalau kita perumpamakan, ya, kalau kita gigit sesuatu, kalau gigitnya di depan tidak kuat, maka giginya akan protol, ya, akan gompal, ya. Tapi kalau kita gigit yang paling belakang maka paling kuat. Nah, jadi gigi geraham yang paling belakang berdasarkan hadis Nabi tadi, bahwasanya namanya adalah an-nawajid. Nah, kemudian ada hadis lain juga berkaitan bahwasanya Nabi SAW, ya, tidaklah tertawa berdahak-dahak, maksudnya sambil membuka mulut, ya. Hanya kelihatan gigi ad-dhawahiknya. Ad-dhawahik itu gigi geraham depan. Ya, jadi ketawanya seperti ini aja. Tidak sampai membuka, ya, karena
tertawa terlalu keras ya atau terlalu terbahak-bahak ya bisa membuat hati kita keras ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa tapi tidak sampai terlihat gigi an-nawajid. Hanya gigi al-dhahik, yaitu gigi di belakang gigi taring ya atau disebut dengan gigi geraham. Nah, makhraj dha ya, lidah kita bagian kiri tepi dan kanannya ya menyentuh ke atas, bisa ya ke kiri atau ke kanan atau dua-duanya ya. Kita tempelkan paling mudah kalau bagi saya adalah di kiri. Ya, keluarkan dulu, rasakan, tempelkan, keluarkan. Do seperti itu. Do, do, do. Ingat ya, yang harus diperhatikan dalam mengucapkan do adalah ujung lidahnya. Nah, ujung lidahnya tidak boleh menempel ke depan, nggak boleh do, 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 nggak boleh. Kirinya atau kanan, ya. Do bisa do. Jadi do, ya kita contohkan dalam membaca surah Al-Fatihah ayat terakhir, ya walau, nah walau rasakan, ya jadi gigi ya lidah depannya tidak menempel ya ke depan karena nanti bisa menyerupai huruf da ya yang dimana makhrajnya adalah di ujung ya ujung lidahnya ditempelkan ke gusi. Nah, jadi hati-hati kebanyakan jadi da walat nggak boleh walat tapi walau ya menebal suaranya ya sebagaimana kita telah bahas ya huruf yang menebal salah satunya adalah do ya jadi do di bu bel ya bel walau tidak boleh membacanya walat nggak boleh tapi walau ya walau ghairil maghdubi alaihim walau dhalin ya jadi nah huruf dha ini ya merupakan huruf yang susah ya memang untuk diucapkan ya nah, bahkan ada dua manusia di muka bumi ini yang paling sempurna dalam pengucapan huruf dha-nya. Tentu yang pertama adalah baginda ya Nabi kita ya Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliaulah ya manusia yang Allah berikan wahyu ya tentu fasih sekali dalam mengucapkan setiap huruf daripada Al-Quran. Nah namun ada yang kedua yang paling sempurna dalam pengucapan dha ini ya beliau adalah Sayyidina ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar ya adalah salah satu di antara sahabat yang paling memang fasih dalam pengucapan lughah ya dalam bahasa Arab. Bukan dalam sebuah asar ya mengatakan bahwasanya dulu kalau Umar ya setiap malam mengembala sapi ya mengembala onta-onta ya dan kambing-kambingnya orang-orang bangsa Quraisy saat itu ya setiap malam Umar selalu melantunkan syair ya dalam bahasa fushah. Jadi ketika beliau masuk Islam ya beliau mempelajari Al-Qur'an ya jadi bacaannya pun sempurna ya banyak bacaan beliau itu ya menjadi sebuah rujukan daripada sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, ikhwan dan akhwat, dimanapun kalian berada yang saya cintai karena Allah. Nah, kita kembali lagi ya, bahwasanya makhraj dha ya adalah makhraj yang sering sekali terjadi kesalahan karena ya dha ini merupakan huruf mutasyabihat, bisa ya masuk ke dalam makhraj da ya atau juga bisa masuk ke makhraj la ya la itu adanya di tarful lisan disentuhkan ke gigi depan ya la seperti itu walau nah jadi mendekati makhraj la atau makhraj da seperti itu. Nah kita akan masuk kembali ya setelah makhraj dha kita masuk pembahasan yang keempat. Nah di situ sebelumnya bisa dilihat gambarnya. Nah, di situ ada gigi geraham ya di tengahnya.
Di situ ada gigi geraham, lidah, kemudian gigi geraham menunjukkan bahwasanya yang tepi itu adalah di belakang gigi taring sampai paling belakang gigi geraham. Jadi mahrodo itu naik semuanya, ya. Nah, hati-hati ya di penjelasan bagian yang kelima itu, ya, bahwasanya di situ ada contoh yang dikhawatirkan salah, ya. Nah, jadi menyimpang makhrajnya. Nah, dan ini fatal sekali, ya. Masuknya ke dalam makhraj lam atau juga makhraj dal, seperti itu. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya adalah ujung lidah, ya. Ujung lidah kita artikan dengan dalam bahasa Arab, ya, adalah adnal lisan, ujung lidah. Di ujung lidah terdiri, ya, daripada 6 makhraj dan 12 huruf, ya. 6 makhraj dan 12 huruf. Ini sangat panjang sekali pembahasannya, dan insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, lebih gamblangnya. Oke, langsung pembagian ke slide-nya, ke bawah lagi. Nah, ujung lidah untuk mempermudah kita bagi menjadi 3 bagian dulu, ya, secara garis besar. Nah, perinciannya adalah 6, ya, cuman kita kelompokkan dulu menjadi 3. Yang pertama adalah at-torfun, ya, torfun. Nah, torfun itu ujung permukaan, ya. Nah, jadi ujung sisi luar. Jadi kalau ini lidah, nah ujungnya itu ini, ya, ini ujungnya. Torfun itu yang paling depan sini, paling depan, ujung, ya, paling ujung sini. Ini namanya apa? Torfun. Nah, di torfun ini ada 2 makhraj, ya, ada dua makhraj. Yang pertama menyentuh, ya, gigi, dan yang kedua menyentuh gusi. Jadi torfun ini yang pertama menyentuh gigi, dan kedua menyentuh gusi. Ya, bedakan nanti menyentuh dengan menempel, ya. Nah, nanti ada bagian yang memang menempel, ya, di ujung ini. Nah, kemudian bagian yang kedua, ya, kita apa namanya? Kita namakan dengan dhohrun. Dhohrun itu adalah punggung, ya, ujung lidah. Jadi ini lidah, nah punggungnya itu ini. Nah, di punggung ini ada satu tempat keluar, ya. Satu tempat keluar makhrajnya dan juga satu huruf. Nah, punggungnya ini berada di, ya, gusi dan langit-langit atas. Ini langit-langit atas. Jadi seperti ini, ya. Ini gusi, kemudian ini langit-langit atas. Di sini ada satu makhraj, dan insya Allah kita akan bahas pada pertemuan, ya, pekan depan insya Allah. Kemudian, ya, bagian yang ketiga adalah ra'sun, ya. Ra'sun itu kita artikan kepala, ya, ujung kepalanya, kepala lidah. Jadi ini lidah, ini ujung lidah nih. Nah, kepalanya tuh ini, ya, kepala lidahnya tuh ini. Di kepala lidah ini, ya, ada 3 tempat keluar, ya. Nah, ini yang disebut nanti dengan menempel. Kalau torfun ini hanya menyentuh, ya. Nah, torfun, ya, di sini ada 2 tempat. Yang pertama ke gigi, yang kedua ke gusi, gitu, ya. Nah, sedangkan ra'sun, nah nanti di sini menempel. Disitulah ada 3 tempat keluar, ya, 3 tempat keluar dan 9 huruf, ya. Berarti satu, ya, tempat keluar ada 3 huruf. Nah, yang pertama adalah ra'sul lisannya atau ujung kepala lidahnya menempel ke gusi, ya, ke gusi gigi seri. Jadi ditempelkan. Tidak menyentuh. Kalau menyentuh hanya cepat, ya. Nah, kita langsung kasih tahu aja, ya, sedikit, ya, bahwasanya kalau menyentuh contohnya la. Torfunnya ini menyentuh. La, al, gitu, ya, al. Gigi al, ya, hanya menyentuh. Al, tarik lagi, al, la, tidak boleh al, karena la nanti memiliki sifat bainiyah, jadi bukan rokhawah dan juga bukan syiddah. Kenapa kita sebut menyentuh? Kemudian yang ra'sun menempel, di sana ada huruf to, contohnya. To itu harus tempelkan. To, tidak boleh ta,
tidak boleh ya. Alladzi nggak boleh ya. Jadi apa? Nah, seperti itu ya. Alladzi apa? Nah, up ya, to ya. Out di situ ada to, ada da dan juga ada ta. Ya, makanya untuk mengeluarkan hamas ya kita tempelkan dulu dengan kuat ya, sukunkan, kemudian keluarkan nafasnya ya. To, da, ta, tempelkan. Nah, tidak boleh rata-rata hanya menyentuh taknya, jadi nafasnya banyak yang keluar. Ya. Idza samaa'u syaqqat. Tidak boleh ya, ditempelkan. Syaqqat. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan menempel. Jadi kalau torfun itu menyentuh saja, sedangkan ra'sun ya di bagian yang ketiga pada ujung lidah ya adalah ditempelkan. Di situ ada 3 bagian. Yang pertama ya makhrajnya ditempelkan ke gusi, yang kedua diturunkan ke ya gusi ke bawah. Jadi lidahnya turun ujungnya. Ya. Nah, di sini nanti ada tempat keluar sto, za, sa. Kemudian yang terakhir adalah di lidah ya. Ra'sul lisannya ditempelkan ke gigi. Disitulah ada tempat keluarnya huruf zo, ya, za, dan juga sa. Jadi zo, za, sa. Jadi, nah teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan untuk ujung lidah ya dan lebih gamblangnya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan pekan depan ya. Semoga Allah selalu memberikan kita umur panjang dan juga kesehatan. Oke, pembahasan kita pada malam hari ini ya, tadi saya ulangin lagi. Kita membahas bagian yang ketiga pada lidah ya, yaitu di sana ada tempat keluarnya huruf do ya. Kemudian yang kedua ya pembahasan kita ya adalah mengenai ya pembahasan ya pengenalan terlebih dahulu lah tentang ujung lidah ya dengan penjabarannya. Nah, jadi moga-moga teman-temanku sekalian ya sahabat-sahabatku sekalian, ikhwan dan akhwat yang saya cintai karena Allah ya bisa terus mengikutinya ya, tidak ketinggalan. Ini sangat penting sekali pembahasan ya, pembahasan seputar makhorijul huruf. Oke, nah, mungkin itu pembahasan kita pada malam hari ini untuk materinya, dan insya Allah kita sambung ya materinya, yaitu tahsin daripada surah Al-Kafirun ya. Mungkin teman-teman saya berikan waktu beberapa detik ya, 30 detik untuk mempersiapkan diri untuk terus bisa fokus. Di surah Al-Kafirun ya, di sana ada pelajaran baru dari materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu ya di cara baca ya waw ya atau mat arid ya, kita sebut dengan mat arid waw ya, sebelumnya sukun dan setelahnya ada huruf yang disukunkan ya, atau lebih jelasnya adalah mat. Nah, mat ya memiliki tempat keluar adalah di al-jawf ya, yaitu di rongga tenggorokan ya atau rongga mulut. Jadi a, i, u gitu ya. Nah, di kata al-kafirun majukan ya run, kemudian tarik di huruf nunnya di hidung run, seperti itu ya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kedua di surah Al-Kafirun kita dapati di kata ana ya, ana ya, di situ ya ada tanda sifrun di alifnya, ada tanda kosong, maksudnya adalah ya itu tidak dibaca ya, tidak dibaca artinya tidak dianggap ya, jadi bacanya tidak boleh dipanjangkan ya, tapi jika terpaksa waqaf ya dibaca panjang ya. Wala ana, seperti itu ana, tapi kalau di wasal ya disambung bacanya pendek ya. Wala ana ana
ana, cepat ya, ana, tidak boleh ana seperti itu. Nah, kita akan bahas ya, dan juga kita akan talakikan ya satu persatu dari surah Al-Kafirun. Saya mulai dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, ya, tidak boleh jim di hidung, ya, keluarkan dulu di rongganya. Jim, dipanjangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, bisa diikuti ya di tempat teman-teman berada. Bismillahirrahmanirrahim. Bis ya, tidak boleh bis ya. Bis. Nah, jadi ujung lidahnya turun ke gigi gusi gigi seri bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat cara membaca ra ya, tidak boleh dimajukan mulutnya ya, maju nggak boleh ya. Contohnya rahmanirrahim nggak boleh ya. Ra ya, ra. Insyaallah kita akan bahas ujung lidah pada pekan depan ya, insyaallah. Nah, jadi mulutnya tidak boleh maju ya, tidak boleh maju ke depan. Kita akan bahas ya pertemuan ya pekan depan insyaallah berkaitan tentang huruf ra ya, salah satu. Kita lanjutkan. Kul, kata kul. Nah, di sini ada 4 surah yang udah kita pelajari ya. Ada kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, sama satu lagi kul huwallah. Dan sekarang kita ketemu lagi kata kul. Nah, kul di surah Al-Kafirun. Perhatikan ya, ketika kita mengucapkan huruf dhamma, majukan dulu bibirnya. Kul, seperti itu ya. Kul, tidak boleh kul. Nah, cepat kul ya. Perhatikan. Kul ya di tengah ya, di tengah lidahnya naik ke atas. Ya, tidak boleh ya. Kul ya, tidak boleh. Kul ya ayyuhal kafirun. Kafi, tidak boleh qa. Kafirun fi. Kafirun fi. Firu, majukan mulutnya karena dia dhammah ya. Sekali lagi saya baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian ayat kedua. La, tidak boleh la ya. La nah, a dengan ain kita udah bahas ya, adanya di halki, tenggorokan bawah dan tenggorokan tengah. A naikkan. A tidak boleh tidak boleh, harus a gitu ya. La nah, boleh dibantu dengan menganggutkan kepala ya kalau memang kesulitan ya. La a'budu ma ta'budun. Ya. Ayat ketiga. Wala, la stabil, tidak boleh. Wala, nggak boleh. Atau ya dia membacanya wala, nggak boleh. Ya, stabil dulu. Terus ya. La, ya. Wala tipiskan ya, karena ya di situ ada huruf ta ya, tidak boleh ong ya, a-nya tipiskan. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, dipantulkan, mesti ingat huruf qalqalah ya, qaf ta ba jim dal. Atau disingkat dalam bahasa Indonesia baju di toko ya, a'bud
Nah, jadi ditarik ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Seperti itu. Ya, kemudian ayat selanjutnya, ayat keempat. Nah, ini tadi pelajarannya ya, hati-hati. Wala ana tidak boleh ane enggak boleh wala ane enggak, tapi wala ana ya, ana tidak boleh ane. Nah, ane tidak boleh. Wala ana abidum ma abadtum. Kemudian selanjutnya wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian ayat terakhir lakum, ditarik ya. Ketika ada huruf dhammah tarik lagi lakum. Nah, di kum tidak boleh di jadi di nanti ya ke huruf dha ya, hati-hati. Lakum dinukum kum lakum dinukum waliyadin. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil. Saya bacakan ya seutuhnya ya, satu surah, fokus ya. Kita baca bareng-bareng ya. Wahid isnan salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Insyaallah kita akan minta daripada beberapa teman kita untuk mengulang ya bacaan yang telah kita bacakan ya. Nanti per orang saya minta ya setengah-setengah bacanya ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 3, kemudian ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Yang pertama saya minta daripada Ramadan. Ada bersama kita Ramadan? Nah, Ustaz. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bisa dibuka kameranya? Kamera laptop kurang jelas, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun
لا أعبد ما تعبدون Ya. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Baik, kelas. Yakfi. Barakallahu fikum. Sudah lumayan bagus, tapi saya tidak bisa sempurna untuk mengoreksinya. Tapi gak apa-apa. Ya, semoga Allah SWT memudahkan capainya Ramadan. Ya. Dari mana Ramadan asalnya? Dari Surabaya, Ustadz. Baik. Masih di Surabaya sekarang? Sekarang lagi di Makassar, Ustadz. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan antum untuk terus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan juga bisa menghafalkan Al-Quran. Ya. Amin, Ustaz. Selanjutnya, saya minta daripada Zaid. Ada yang bernama Zaid bersama kita? Ya Ustaz. Zaid. Silakan dibuka kameranya. Sudah kelihatan belum Ustaz? Sudah. Turunin lagi kameranya sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana abidum ma abattum. Nah, hati-hati. Wala ana. Wala ana. Ana. Tidak boleh ani. Ani. Ana. Wala ana. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abidu. Jangan ong. Wala an a. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Hati-hati tadi dikata ana ya dengan a, antum. A, coba ucapkan a. A. Iya, jangan o ya. A, nyum. A ya. Ana, jangan ani. Antum dari mana asalnya, akhi? Dari Jakarta, Ustadz. Aneh ya, kebanyakan aneh, jangan aneh. Ana ya. Nah, baik, jadi Ustadz. aneh itu saya, bukan aneh ya. Ani ente ya. Nah, kalau di bahasa Arab tidak ada ujungnya kayak gitu ya. Adanya enta, bukan ente, tapi enta. Anta jadi enta, ya, mish enta. Nah, jadi ya, ada apa kamu? Ya, enta, bukan ente atau aneh, mish ena. Ya, jadi bukan aneh dibalik ya, ena. Ya, ena saya maksudnya. Bukan aneh. Ya, aneh orang Betawi. Oke, barakallahu fikum ya Zaid. Semoga Allah mudahkan antum untuk bisa membaca Al-Quran dan Allah istiqomahkan ya dalam belajar ya, dan Allah mudahkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Amin. Baik, selanjutnya saya minta untuk
Evan, ada? Tolong bacakan kami Ustaz. surah Al-Kafirun. Sudah terlihat Ustaz. Masya Allah. Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Jangan buka langsung la. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Sekali lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Barakallahu fikum. Jadi, ini buat teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita membaca Al-Qur'an ya, untuk memulai start awalnya fokus pada huruf ya yang mau dikeluarkan. Misalkan huruf A, ya fokus, jangan sampai a'udzu billahi jadi keluarnya, ya fokus. A, ya A, a'udzu billahi, bismillah, wala, jelaskan. Jadi fokus ya. Qul ya. Jadi la, jangan le, berubah ya. Jadi stabil baca Qur'annya. Jangan sampai ya ketika kita membaca Al-Qur'an fokusnya hilang. Sehingga tadi hurufnya tidak sempurna akhirnya. Ya. Jadi fokus ya. Fokus pada huruf yang mau diucapkan di awal, start awalnya itu. Ya. Bisa di awal ya setiap ayat yang kita baca atau di awal ayat yang ingin kita baca. Ya. Misalkan tarik nafas dulu, fokus ya. Setelah bismillahnya sudah lulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau baca surah misalkan An-Naba ya. Fokus ain berarti. Ain di mana nih makhrajnya? Oh di sini ya. Tidak boleh jadi a nanti atau enggak jadi e. Jadi fokus ya. Akhirnya Evan ya. Dan juga bagi teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada ya. Jadi fokus di start awalnya itu ya. Sehingga nanti ya, jalan selanjutnya ya akan lebih mudah. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan ya akun Evan untuk bisa menghafal Al-Qur'an dan juga bisa membacanya ya dengan baik. Barakallahu fikum. Terakhir ya, selanjutnya sebelum kita adakan sesi tanya jawab, saya minta daripada Dartono, ada di sini nama Dartono? Wan. Ustaz. Baik. Ayat berapa Ustaz tadi Ustaz? Afwan Ustaz, ayat berapa? Ayat keempat. Ya. Silahkan dibuka kameranya, Bapak. Afwan Ustaz, nggak bisa Ustaz. Kameranya ada gangguan Ustaz. Afwan. Oh, Masya Allah. Tapi jelaskan suara anak? Alhamdulillah Ustaz. Baik, silakan dibaca. Ayat keempat sampai dengan ayat ke-6. Fokus di awalnya. Itu jadi O. Dibuka. Iya. Wajah saya kelihatan di layar A. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wala ana abidum ma abadtum. Ya, baik. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jadi lakum dinukum waliyadin. Saya lupa ingat nih nama Pak Dartono. Biasanya dipanggilnya kan apa ini? Pak Dar, Ustaz. Kan di Nurusun, Ustaz. Oh, Masya Allah. Oh iya. Kebetulan 2 minggu hari ini kita nggak ketemu. Iya, Ustaz. Iya. Kebetulan hari ini anak pas bisa nih ikut. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan terus ya. Dan kita Amin, bisa Ustaz. berjumpa kembali ya di masjid Amin, dan di tempat kajian-kajian yang lain. Amin, Semoga Ustaz. Allah Ustaz mudahkan sehat. Pak Dartono. Amin. Ya. Amin. Allah mudahkan Pak Dartono untuk bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik. Amin. Baik, alhamdulillah. Inilah pelajaran kita pada malam hari ini ya. Jadi tadi materinya kita seputar bagian ya lidah yang kedua, membahas tafsir lidah dan juga pembahasan pengetahuan ya hasanah dulu tentang ujung lidah, dan insya Allah pada pembahasan pekan depan ya kita akan lebih sempurnakan. Dan tadi materi kita seputar untuk tahsinnya al-kafir. Tapi bagi teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada, bisa bertanya. Yang mau bertanya secara langsung silahkan melalui bis audio atau juga dengan open kamera untuk yang ikhwan. Bagi yang akhwat juga ya bisa mengirimkan lewat pesan atau bisa bicara langsung lewat voice audio. Oke, silakan saya kembalikan kepada hostnya. Nah, silakan yang jika ingin ada yang bertanya, sebelum bertanya raise hand dulu yang jika ingin bertanya langsung, atau bisa juga melalui chat, silakan. Untuk Ikhwan Ramadan, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan itu tadi kan di bagian huruf lam yang panjang itu Ustadz tadi bilang konstan ya Ustadz ya. Untuk masalah konstannya itu apakah bisa diberikan tadi bisa nggak diberikan nada kayak naik turun? Kan tadi konstan la itu nadanya tetap konstan gitu Ustadz, apa boleh nadanya agak tinggi terus turun gitu tapi tetap panjang gitu Ustaz? Ya, jazakumullah khairan pertanyaannya. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yataghanna bil Quran falaysa min." Ya, hadis ini sahih ya. Jadi barang siapa yang tidak mengindahkan bacaan Al-Qur'annya, maka bukan dari kami ya, bukan golongan kami. Karena Nabi SAW mengindahkan bacaan Al-Qur'annya, bahkan beliau senang sekali yang mendengarkan bacaan Quran daripada sahabatnya ya. Dikenal ada beberapa sahabat yang sangat indah sekali dalam melantunkan Al-Qur'an ya. Salah satunya adalah Ibnu Mas'ud dan salah satunya yang lain adalah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi masuknya ya ketika seseorang tadi ya mengindahkan bacaan Al-Quran, nah biasanya dia masuknya pada huruf-huruf yang pertama ya, huruf tersebut panjang, jadi bisa mengiramakan bacaan atau bisa mengintonasikan naik turun ya. Kemudian yang kedua di huruf yang gunnah, biasanya di huruf yang gunnah ya, di gunnah itu dia mainkan ya dengungnya,
Maka disebutkan gunnah itu adalah sautun lazidun, suara yang enak kalau dikeluarkan. Jadi dibendeng-bendengkan, didengung-dengungkan seperti itu. Jadi bacaan Al-Qur'annya dienakkan sehingga ya merupakan daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk tadi ya katalah, maka boleh kita membacanya dengan naik turun, tapi tadi ya dengan indah bacanya. Indah itu bukan berarti dia memiliki suaranya indah saja, tidak. Akan tetapi ya bacaan Al-Qur'annya ya sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan sifat hurufnya, kemudian dengan kadarnya, ya, dengan kadar yang telah ditentukan. Tidak boleh melebihi ya atau tidak boleh mengurang-urang. Jadi seperti itu. Tentunya dengan irama. Contoh salah satunya adalah bacaan-bacaan panjang yang biasanya kita sebut adalah bacaan qari di sana kan. Nah, jadi cara mengindahkan bacaan, ada bayati, ada nahawan, ada hizaz ya, dan lain sebagainya, ada ros gitu kan. Nah, itu salah satu di antara cara membaca Al-Qur'an dengan mengindahkan, salah satunya ya. Tapi kalau dalam versi murotal ya yang dibaca oleh Musy'ari Rasyid, kemudian Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, begitu, Syekh Mahmud Salmi, ya, kemudian Abdurrahman Al-Alusi dan lain sebagainya, ya, para hufadzul Quran dan para qari'ul Quran. Jadi seperti itu. Jadi boleh, ya, tapi tadi dengan memperhatikan kadarnya, makhraj, sifatnya dan lain sebagainya. Baik, seperti itu akhi, barakallahu fiik. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khair. Baik. Ada lagi ingin bertanya? Silakan. Baik, lewat. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan langsung semuanya atau satu-satu Ustaz? Boleh langsung semuanya aja, mungkin saling berkaitan nanti. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga dan merahmati kita serta mengistiqomahkan kita dalam mengamalkan syariatnya. Afwan mau bertanya, akhir-akhir ini kenapa saya dapati kesulitan ketika membaca Al-Quran? Terkadang serasa sesak nafas, terkadang nafas cepat habis. Bagaimana solusinya Ustaz? Yang kedua, Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan kita semua. Mau bertanya, bagaimana memunculkan ketenangan ketika membaca Al-Quran biar tidak tergesa-gesa Ustaz? Begitu Ustaz, silakan. Saya jawab dulu ya. Yang pertama ya, untuk akhina atau akhwati fillah, yang semoga doa kebaikan juga untuk kita semua berbalik ya kepada orang yang mendoakan. Bagaimana dalam membaca Al-Quran ya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ya. Ketahuilah dengan engkau berzikir kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang ya. Hatimu menjadi tenang. Jadi dengan kita memperbanyak bertilawakan Al-Quran, dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, berzikir kepada Allah, insya Allah ya hati kita akan menjadi tenang. Namun apabila kita dapati sebaliknya, kok kalau saya membaca Quran saya nggak enak ya hati saya, atau malah kayaknya ini bisa jadi dalam diri kita ini ya ada gangguan-gangguan ya, gangguan ya, waswas ya, ala inna waswasatu minasyaitan ya. Was-was itu muncul dari ya gangguan syaitan. Maka perbanyak berzikir kepada Allah, perbanyak lagi membaca Al-Quran ya, perbanyak lagi ya, terutama zikir pagi petang untuk membentengi diri kita dari gangguan-gangguan sihir, jadi gangguan jampi-jampi ya dan lain sebagainya. Nah, karena kalau kita membaca Al-Quran itu pasti ya hati kita akan menjadi tenang. Maka oleh karena itu ya benar-benar ya kita yakini ya, keyakinan yang mantap ya akan menimbulkan solusi ya
bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan ya dalam Al-Qur'anul Karim ya, surah At-Talaq ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka ya dengan berzikir kepada Allah ya, dengan keyakinan ya, benar-benar insya Allah ya, Allah akan memberikan jalan solusinya untuk hati kita ya, karena dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang insya Allah. Kemudian yang kedua, bagi saudaraku ya, ikhwan wa akhwati fillah, semoga Allah merahmati antum juga ya, sebaliknya doa kebaikan juga untuk antum. Untuk membaca Al-Quran ya, banyak kita untuk melatih ya bacaan Al-Quran kita ya, dengan pelan-pelan mentatih ya satu persatu hurufnya begitu kan. Ketika kita mentatih hurufnya satu persatu ya, a, ba, sempurnakan semuanya. Ya, karena membaca Al-Quran tidak lantas ya, kebiasaan itu akan langsung muncul ya. Makanya ada yang namanya budaya ya membaca Al-Quran. Nah, untuk menuju ya yang disebut dengan budaya, berarti di sana harus melewati proses ya. Salah satunya adalah pembiasaan. Pembiasaan. Nah, dari kita membaca Al-Quran dikit, pelan-pelan ya, insya Allah ya lama-lama lancar, terutama dalam mengatur nafas, begitu ya, dalam mengatur nafas kita. Nah, jadi kalau ini ya ayatnya misalkan panjang gitu kan, satu ayat waktunya panjang, pelan-pelan dulu dari surah yang pendek dulu kita baca. Perlu antum ketahui, teman-temanku sekalian, sahabatku dan dimanapun kalian berada, ya perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, ya bukan hanya ya urutannya terutama ya, merupakan ya sesuatu wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, bukan berdasarkan pendapatnya Utsman saja ya dari pikirannya. An-Nas ditaruh di 1:14 misalkan, Al-Fatihah ditaruh di awal, bukan, itu merupakan wahyu urutan itu. Nah, kalau kita meruntut ya bacaan dari belakang, dari pertama surah An-Nas ya, kemudian sampai surah yang paling akhir yaitu surah Al-Baqarah, kemudian diawali dari surah Al-Fatihah tentunya ya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan bagi siapa yang baru pertama kali mempelajari Islam, hendaknya dia menghafalkan Al-Quran dari surah yang paling pendek ya, dari An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian nanti sampai berdasarkan hukum pembacaan tajwidnya pun demikian ya. Di surah An-Nas kita diminta untuk fokus ya, nun tasydid ditahan, karena akan kita temukan hampir di setiap surah itu ada nun tasydid. Nah, maka ketika nun tasydid di surah An-Nas gitu ya, udah kita latih, sudah lulus lah, sudah bagus, nanti di surah yang kedua ketemu lagi, akan sempurna lagi ya. Nah, tinggal ditambahin pelajarannya apa itu. Makanya saya mulai tahsin kita pada setiap pertemuannya ya, diawali dari surah An-Nas, karena di sana saya ingin menanamkan pelajaran baru di setiap surah yang memang tidak kita dapati pada surah sebelumnya. Seperti tadi contohnya surah Al-Kafirun di kata ana ya, karena pada pertemuan sebelumnya ya tidak ada kata ana, kemudian kata kafirun. Pada pertemuan sebelumnya tidak ada ya. Nah, di surah Al-Lahab, di surah An-Nasr, kemudian di surah Al-Ikhlas dan surah-surah yang lainnya ya, itu kita tidak temukan seperti itu. Maka oleh karena itu ya, mempelajari Al-Quran ya pelan-pelan, tapi satu persatu. Dari kita mengatur nafas ya, dari kita membaca Al-Qurannya ya, pelan-pelan, hukumnya ini apa yang kita harus fokuskan, insya Allah akan lebih sempurna lagi. Latihan ya,
wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ru'um bitakhihi. Maka tidak ada beda bagi siapa saja yang pernah membelajar, yang pernah membaca Al-Quran dengan orang yang belum pernah belajar, bahkan belum pernah membaca Al-Quran, kecuali ya perbedaan itu adalah dia sering latihan. Dia sering mengucapkan ya Al-Quran, dia sering mengulang materi pelajaran. Jadi seperti itu. Itulah yang dikatakan oleh Muhammad ya Ibnul Jazari rahimahullah. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin satu, kalau ada, kalau nggak ada kita cukupkan. Mungkin itu tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustadz karena waktu juga. Jazakumullah khairan Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dan yang sudah diajarkan kepada kita semua bisa menjadi manfaat dan menjadi amal baik untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ustadz sebelum kita tutup kajian pada hari ini. Alhamdulillah teman-temanku sekalian dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita umur panjang, dan yang lebih penting adalah Allah SWT mesti memberikan kita keimanan, ya. Karena keimanan ini nanti yang akan menentukan kita, ya, di manakah tempat kita berada, ya. Apakah di surga atau di naru jahannam waliya'udzubillah. Jadi ya salah satu di antara wasilah kita ya untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisinya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mendalami, mempelajari ilmu syar'i. Salah satunya adalah alhamdulillah dari teman-teman ya LDK Al-Futuah ya dan tim ya masih mengadakan dan masih mengistiqomahkan kajian ini. Dan semoga selalu istiqomah ya, sehingga kita semua bisa terus belajar, bisa terus sama-sama ya mendalami ya salah satu bagian daripada ilmu Allah yaitu ya cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau disebut bahasanya dengan kata talaki dan juga tahsin. Semoga Allah SWT selalu memudahkan kita ya doa saya buat teman-teman. Semoga Allah berikan keistiqomahan, berikan umur panjang, berikan kesehatan kepada kita semua. Ya terus semangat, ya terus berdoa, ya untuk meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita semua. Dan yang terakhir jangan sampai kalian putus asa atau kalian lemah atau kalian futur. Kok saya nggak bisa belajar ini ya? Nah, mungkin bukan kitanya, ya jangan salahkan belajarnya. Ya bisa jadi kitanya yang memang masih belum benar-benar fokus ya, masih belum benar-benar mengerahkan ya segala cara untuk bisa ya, karena banyak sekali wasilah-wasilah untuk kita bisa mendalami ya, bisa mempelajari ya, bisa memahami ya, dan bisa ya salah ujungnya membaca Al-Quran dengan baik ya. Mungkin masih belum ya ketemu, sabar ya. Sungguhnya ya kesabaran itu ya akan mendapatkan waman sabara dhafara, akan mendapatkan kemenangan ya. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin ya ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Yang benar hanya milik Allah dan yang kurang ya dari kelalaian dan kejahilan saya. Dan insya Allah kita bertemu pada pekan depan ya, semoga dalam keadaan lebih baik lagi daripada malam hari. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada hari ini. Kita ingatkan juga untuk malam ini karena sudah masuk di hari Jumat, ada baiknya kita membaca surat Al-Kahfi karena itu juga sunnah pada hari Jumat. Dan sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pada kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.